Hadis sahih tidak, hadis hasan tidak, hadis doif tidak, maudhu tidak. Dari 4 hadis ini aja tidak ditemukan. Jadi ini hadis apa? Ini namanya hadis penipuan namanya. Ya. Ini hadis penipuan di mana membenarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas channelnya dari Ki Pranalewu dengan judul Kepala Nongol di Lantai 3 Hampir Mau Dikeplak. Waduh. Jadi di video ini sudah saya perhatikan ya, bahwasanya video ini tidak sesuai sama judul ya. Hampir sih, memang betul sih hampir mau dikeplak KPL gitu. Karena ya di video ini si Ki Pranalewu melihat sebuah penampakan hantu, tapi hanya berupa kepala doang, tapi itu di lantai 3. Nah, jadi di sini yang saya bahas adalah bukan penampakan hantunya. Karena begitu banyak komentar-komentar yang agak sensitif di channel saya gitu ya, yang dimana subscribernya dari Ki Pranalewu membahas tentang, "Bang, lu jangan memfitnah, lu jangan membuka aib orang, lu jangan menjelek-jelekkan konten orang lain. Nah, terus lu numpang tenar ini dan itu." Ya, di sini adalah saya memberikan edukasi kepada kamu bahwasanya video-video penampakan hantu pada channel YouTuber atau seperti Ki Pranalewu, Beda Alam Official, Bot CR, Genting Misteri, Lensa Misteri, atau Lentera Goib, dan semacamnya adalah, atau apalagi nama channel seperti Iman Laslos, Family Laslos, semuanya adalah sebuah rekayasa dan settingan belaka. Nah, kenapa malam ini saya tidak membongkar kontennya Ki Pranalewu? Maksudnya saya tidak ingin membahas sebuah penampakan. Saya hanya ingin membahas adab. Nah, kenapa judul pada video saya adalah KPL tidak beradab sih. KPL tidak beradab. Maksudnya itu KPL berdusta ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin di judul agak sensitif ya, tapi memang faktanya setelah saya lihat video ini, saya menemukan 3 kejanggalan, tindakan, perbuatan yang tidak sesuai dengan isi konten. Di mana kan subscribernya KPL tuh selalu bilang, KPL ini ingin berdakwah bang. Setiap orang tuh berbeda-beda berdakwah. Setiap orang tuh berbeda-beda menyampaikan sebuah dakwah. Nah, dalam pertanyaan dan dalam pemikiran saya adalah, kalau ingin berdakwah itu di masjid. Nah, gitu ya. Berdakwah itu di masjid, datangin para ulama, datangin para asatidz, datangin para ustadz gitu kan. Silahkan ikuti kajiannya, belajar agama di situ. Bukannya nonton film hantu, karena tidak ada manfaatnya dan tidak meningkatkan sebuah keyakinan dan keimanan kamu ketika nonton film hantu. Memang apa yang kamu dapatkan dari film hantu? Apakah dalam rukun iman ada hantu? Apakah dalam rukun Islam ada hantu? Kan tidak ada kan? Nah, jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali di channel hantu-hantu tersebut. Oke, untuk kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak pernah ketinggalan video edukasi terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan bagi kamu yang masih stay tune terus di channel ini, semoga kamu murah rezeki, lancar segala urusannya, dan dipermudahkan segala keinginan yang ingin dicapai. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, jadi di sini saya akan menjabarkan videonya dari KPL, tapi siap-siap ya, siap-siap. Di sini kontennya agak bertolak belakang sama yang dikatakan oleh subscribernya dari KPL. Mari kita simak videonya sambil saya menjelaskan di mana saja kejanggalan yang tidak baik atau adab yang tidak benar yang ditampilkan dalam video-video Ki Pranalewu. Ya, kita langsung masuk videonya ya. Nah, sorry. Biasanya kan saya bilang langsung masuk ke videonya. Jadi kali ini saya nggak bilang kayak gitu ya, karena saya lebih fokus ke videonya KPL. Nah, di sini saya akan menjabarkan sebuah 3 kesalahan KPL ketika dia menyampaikan sebuah konten, di mana dalihnya adalah konten ini adalah konten namanya apa ya? Konten untuk mengedukasi orang supaya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara saya lihat di sini tidak ada adabnya kepada Allah, tidak ada adabnya kepada Rasulullah, dan di sini dusta dan pesan yang tidak ada satupun. Setelah saya baca artikel dan saya bongkar-bongkar buku saya, kitab saya, semuanya saya cari, saya searching di Google, saya searching di sini di situ, tidak ada ucapannya yang disebutnya hadis dalam video tersebut. Ternyata itu dusta, tidak ada. Kalau saya katakan seperti itu adalah kenapa? Jika seseorang berdusta atas nama Rasulullah, sementara Rasulullah tidak pernah mengucapkan hal itu, ingat ya,
orang tersebut akan masuk neraka jahanam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia berdusta atas Rasulullah. Ingat ya, urutan hadis ya. Di video ini KPL bakal membahas sebuah hadis gitu ya, sebuah hadis tentang hantu gitu. Sementara Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan hadis itu, karena hadis itu kan Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama, baru para ulama-ulama seperti yang sekarang ini ustadz, baru kita lihat perawi hadisnya, apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, apakah hadis itu dhaif, apakah hadis itu maudhu gitu kan banyak itu tuntunan hadis gitu kan. Jadi setelah saya lihat videonya KPL yang mengatakan hadis tersebut, saya merasa astagfirullahalazim, ini KPL berdusta atas nama Rasulullah SAW, sementara hadis itu tidak ada. Hadis itu tidak ada dan tidak saya temui. Nah, hadis itu tidak saya temui gitu. Nah, jadi apakah ini termasuk adab gitu kan? Nah, mari di video ini bakal saya buktikan itu yang masalah hadis itu di menit 10.35. Tapi kita akan ngebahas dulu yang di menit 9.00 ya. Nah, kita percepat videonya ya, karena di sini saya tidak membahas tentang penampakan hantunya, tapi saya lebih mencondong membahas bagaimana adabnya KPL. Tapi katanya ini channel dakwah gitu kan. Para subscribernya mereka membela Ki Pranalewi ini adalah sedang menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Islam gitu kan. Sementara yang saya perhatikan dari channel ini, memang betul beliau kadang ngomong masalah kita jangan takut sama hantu, jangan takut sama setan, jangan takut sama jin. Silahkan, itu boleh. Memang benar, kita tidak boleh takut sama jin, kita tidak boleh takut sama setan. Tapi kita tidak boleh pula menghalalkan segala cara untuk meyakinkan seseorang bahwa saya pandangan dia itu benar. Itu tidak boleh gitu kan. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, kayak hadis palsu yang disampaikannya. Habis itu ada tentang apa nih? Menyandingkan kalimatullah dengan ucapan yang umpatan gitu. Nanti saya akan sampaikan di mana-mana saja kata-katanya dalam video tersebut yang memang bertolak belakang sama adab. Nah, gitu ya. Kita ini kan semakin berilmu harus semakin beradab ya. Makanya Imam Syafi'i itu ketika belajar 50 tahun atau 30 tahun ya. Pokoknya Imam Syafi'i itu dia belajar adab itu sekitar 30 tahun kurang lebih, dan belajar ilmu itu cuma 20 tahun. Imam Syafi'i itu lebih banyak belajar adab daripada belajar ilmu gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat seseorang yang menyandingkan kalimatullah dengan sebuah ucapan umpatan yang tidak baik, seperti ya misalnya seperti hewan yang haram, seperti anjing, seperti babi atau bajingan atau bangsat gitu kan. Itu kan tidak pantas rasanya disandingkan, karena pasti para subscribernya setianya Ki Pranalewi pasti sering melihat Ki Pranalewi berbicara, oh, astagfirullahaladzim, anjir, gitu kan. Nah, ini kan tidak boleh menyandingkan dua kalimat yang sebenarnya tidak pantas disandingkan. Itu adalah adab, di mana ya? Adab dia kepada Allah itu tidak benar gitu. Makanya saya kan juga heran gitu kan. Inikah yang namanya dakwah itu kan? Apakah dakwah itu dengan kata-kata umpatan? Bukannya dakwah itu dengan sentuhan hati, dengan keilmuan, dengan pola kata, ucapan yang bagus gitu kan. Kalau kita perhatikan di sini kan tentunya itu hanya sebuah, ya, orang yang benar-benar berilmu pasti bisa membedakan ucapan yang pantas sama tidak pantas gitu, yang diucapkan ketika dia menjadi seorang public figure. Ya kan, ini kan public figure sekarang nih Ki Pranalewi, tapi ucapannya itu tidak benar gitu kalau saya perhatikan. Oke ya, kita masuk aja ke menit 9.00. Nah, apa yang saya bahas di sini adalah, nih kita lihat ya. Nah, nih kita munduran sedikit videonya. Di sini Ki Pranalewi itu dia menyampaikan bahwasanya ruh yang sesat itu ya, maksudnya orang yang meninggal tidak wajar itu bakal menjadi hantu. Dia meluruskan sebenarnya kalau orang yang meninggal itu bakal sudah meninggal, yang menjadi hantu itu adalah jin korinnya gitu. Nah, di sini pernyataan pertama itu sudah betul ya. Pernyataannya pertama yang mengatakan bahwasanya kalau orang yang meninggal itu, yang meninggal tidak wajar itu menjadi hantu, langsung meninggal atau istilah itu masuk alam kubur gitu kan. Nah, dia nggak bakal menjadi hantu, tapi yang menjadi hantu adalah jin korinnya. Pernyataan yang benarnya adalah, sebelumnya di video yang sebelumnya sudah saya bahas, itu pernyataan dari Ustaz Khalid Basalamah mengatakan kalau orang yang sudah meninggal, dia akan banyak, dan maksudnya dia itu akan mengurus setiap perbuatannya di dunia, di alam barzah ya, di alam kubur ya. Jadi dia hanya sibuk dengan urusan dia di akhirat.
Dia nggak ada urusan lagi dunia, udah terputus semuanya kan. Udah terputus semuanya. Jadi kalau seperti hadis Rasulullah yang mengatakan jika orang meninggal, yang tinggal hanyalah yang tinggal dari dia hanya tiga adalah, sorry bro, sorry guys, kenyang. Jadi ketika orang itu sudah meninggal, yang tinggal dari mereka hanyalah amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kalau orang sudah meninggal, yang tinggal di dunia itu hanya tiga itu aja. Jadi ketika dia sudah meninggal, orang tersebut akan fokus dengan perbuatannya, tindakannya di dunia, kemudian dipertanggungjawabkannya di alam kubur ya. Jadi tidak ada lagi orang itu keluyuran, walaupun dia mati kecelakaan, walaupun dia mati gantung diri, maupun dia mati apa gitu kan. Yang jelas dia sudah tidak ada hubungan di dunia. Jadi di sini kalau saya perhatikan statementnya dari Ibn Lewu, dia mengatakan seolah-olah yang menjadi gentayangan itu adalah jin korin. Saya sudah membuka artikel ya. Saya sudah coba membaca artikel kemanakah jin korin setelah kita meninggal. Ternyata yang saya temukan adalah ini pendapat statement yang sahih ya. Statementnya itu yang udah pasti bisa dipercaya gitu ya. Jadi saya baca di situ bahwasanya ketika orang sudah meninggal, jin korin itu kan udah habis tugasnya. Emban itu sudah selesai gitu kan. Kewajiban dia untuk menemani seorang manusia dari dia lahir sampai orang itu meninggal udah habis. Ketika tugas itu sudah habis, maka jin korin tersebut kembali ke zat yang menciptanya. Kemana? Ke Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak bisa dipanggil, kan ada istilahnya kalau jin korinnya misalnya orang sudah meninggal gitu ya. Jadi jin korinnya itulah yang gentayangan, menjadi ruh, penampakan, pocong, gombel gitu kan. Nah itu adalah pernyataan yang salah. Karena fakta sebenarnya setelah saya cari pembenarannya, sebuah artikel menyatakan bahwa jin korin tersebut kembali ke zat penciptanya. Nah itu kesalahan dan pernyataan Kiplan Lewu yang salah, kemudian saya luruskan supaya orang lebih banyak cerdas lagi. Dan yang berikutnya adalah kita masuk ke 10.35, ke menit 10.35 nih. Di 10.35 adalah, nah di sini adalah hadis palsu. Coba kamu dengar dulu. Setelah mereka adanya eksistensi, entitas, aktivitas, selalu kita bacakan doa, karena itu senjata. Karena di dalam hadis tersebut, apabila setan itu sudah membesar pada saat dimaki, kamu kan sudah mendengar ini ya. Lalu kita ucap Kiplan Lewu itu sudah berstatement bahwasanya itu kan saat itu dalam video tersebut Kiplan Lewu berstatement atas nama atas nama Rasulullah bahwasanya kalau hadis yang disampaikannya itu adalah hadis dari Rasulullah. Sementara hadis itu sudah saya jabarkan, sudah saya cari kebenarannya, siapakah perawinya, siapakah yang menyampaikan hadis, siapakah yang membenarkan hadis tersebut, apakah benar Rasulullah yang mengucapkan hadis kemudian dengar para sahabat atau putus perawi hadisnya. Ternyata jangankan perawinya saja, jangankan siapa yang membenarkan hadisnya saja, hadis tersebut yang disampaikan saja tidak ketemu. Yang dia katakan ketika setan sudah membesar lalu bla 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 bla, gitu kan, itu tidak ketemu, tidak ada hadisnya. Hadis sahih tidak, hadis hasan tidak, hadis dhaif tidak, maudhu tidak. Dari 4 hadis ini aja tidak ditemukan. Jadi ini hadis apa? Ini namanya hadis penipuan namanya ya. Ini hadis penipuan di mana membenarkan sebuah perkara atas nama Rasulullah, sementara Rasulullah tidak pernah membenarkan itu. Nah, ini adalah palsu. Tahu tidak? Orang yang memalsukan hadis Rasulullah, orang tersebut akan kekal di neraka jahanam. Ya, ingat ya, hati-hati. Kalau membahas perkara hadis, kalau tidak tahu, tidak benar yang disampaikan itu adalah palsu, maka mungkin di dunia tidak masalah, di akhirat ya, di akhirat. Makanya sering duduk di pengajian ilmu, duduklah atau baca-baca artikel tentang pengajian ilmu atau apalah gitu. Intinya jangan mengeluarkan hadis atau berstatement dengan hadis tapi sementara tidak tahu hadis itu benar atau tidaknya gitu kan. Nah, ini adalah sebuah dusta yang sangat besar atas nama Rasulullah. Yang berikutnya adalah di 10.55. Kita mundur ke videonya. Saya tidak fokus ke hantu ya. Saya hari ini fokus ke ucapan dan tindakan Kiplan Lewu yang sebenarnya bertolak belakang dengan adab ya. Adab ya sebenarnya itu ya. Nah, di 10.55 adalah coba kamu dengarkan baik-baik nanti. Nah, mulai dari sekarang kamu dengarkan. Gini tuh.
pada saat Kita mundur dimaki, sekali lagi ya. Kita mundur sekali lalu lagi. kita ucapkan basmalah atau bismillah, jin itu muncul itu. Nah, kamu lihat kan? Kamu lihat nggak? Kamu dengar nggak tadi? Ketika sebelum Ki Pranalewu bilang bangsat gitu ya, kan Ki Pranalewu bilang bismillah ya. Bismillah atau basmalah gitu kan. Nah, bismillah kan itu kan, jangan kan kita bingung-bingung mendengar kata bismillah aja, tapi lahnya itu adalah Allah gitu. Udah Allah gitu ya. Yang basmalah itu, yang lah itu udah Allah artinya gitu kan. Nah, jeda beberapa detik, Ki Pranalewu terkejut. Ki Pranalewu terkejut dan bilang bangsat katanya. Ingat ya, Allah kemudian dia ucapkan bangsat. Apakah Allah bangsat? Ini adalah adab kepada Allah yang salah. Di video-video banyaknya juga saya perhatikan, astagfirullahaladzim anjir dia bilang. Nah, astagfirullah bangsat dia bilang. Astagfirullah binatang dia bilang gitu. Coba kalau kamu perhatikan video-video tersebut, pasti ada. Jangan kamu bilang tidak ada, pasti ada ucapan-ucapan umpatan seperti itu. Itu ucapan yang tidak benar ketika disandingkan kepada kalimatullah. Nah, di situ adalah bentuk adab. Apakah menurut kamu Ki Pranalewu benar-benar mendakwah? Tidak lah. Ki Pranalewu tidak berdakwah. Jadi kalau kamu masih menganggap Ki Pranalewu dalam berdakwah, maka berdakwahlah dengan yang benar. Oke ya. Pada malam hari ini saya hanya ngebahas 3 adab dan tindakan Ki Pranalewu yang bertolak belakang sama cerminan seorang yang pendakwah. Oke, lebih dari kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa, sahabat fakta. Assalamualaikum.